Menteri Kabinet Merah Putih kembali menjalani sejumlah kegiatan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mereka berolahraga di lapangan untuk mengawali kegiatan hari ini. Lewat media sosialnya, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani membagikan momen hari ketiga pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah. Kembali mengenakan seragam militer, para menteri ini nampak berolahraga pagi di lapangan dan melakukan latihan baris berbaris. Setelahnya diagendakan para menteri akan kembali jalani kegiatan pembekalan. Ya, pemirsa, tidak hanya Zita Anjani, Wakil Mendagri Bima Arya juga membagikan momen pembekalan di hari kedua ini lewat media sosialnya. Ia bersama dengan Mendagri Tito Karnavian berjalan menuju agenda pembekalan hari kedua di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Mereka nampak siap mengikuti agenda pembekalan hingga malam nanti. Dan hari ini rencananya mereka akan mendapatkan 2 kali pembekalan materi pagi dan di siang hari nanti. Setelah itu ditutup dengan malam keakraban yang akan digelar pada pukul 18.30 WIB nanti. Dan pemirsa, mengetahui informasi terkini kembali langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, kita akan langsung menyapa rekan kami Muhammad Zulhilmi langsung dari kawasan Akademi Militer. Halo, selamat pagi rekan Hilmi. Sudah menunjukkan pukul jam 9:17 kegiatan apa saja yang saat ini tengah berlangsung di sana? Ya, selamat pagi. Kami memang untuk saat ini masih menunggu update informasi yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi terkait agenda hari ini, yakni pembekalan atau retret dari Kabinet Merah Putih. Hari ini merupakan hari kedua retret bagi menteri, wakil menteri, kepala badan atau kepala lembaga setingkat menteri yang diadakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Jika kita melihat agenda yang memang sudah tersebar begitu Pram dan juga pemirsa, untuk hari ini Sabtu 26 Oktober 2024 ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan agenda sebelumnya. Ini untuk hari ini para jajaran Kabinet Merah Putih tetap bangun pagi, bangun jam 4 pagi, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian langsung melakukan gerak badan juga latihan PBB. Tadi kami sempat mendapat bocoran sedikit dari salah satu menteri, yakni Raja Juli Antoni, yang mengatakan tadi sekitar pukul 7:30 pagi para jajaran menteri Kabinet Merah Putih ini sudah melakukan agenda gerak jalan dan juga gerak badan juga latihan PBB, dan mereka saat ini sedang bersiap untuk mengikuti pemberian materi yang rencananya akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ada 3 sesi pemberian materi pada hari ini, Pram dan juga pemirsa. Untuk pukul 8.30 ini agendanya mengenai hilirisasi dan juga B100 yang akan disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, serta ada ahli-ahli lainnya. Nah, ini kami masih menunggu bagaimana jalannya pemberian materi mengenai hilirisasi dan juga B100 yang disampaikan oleh Bahlil dan juga Erick Thohir. Kemudian untuk agenda selanjutnya ini ada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada juga pemberian materi mengenai food estate yang rencananya akan disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan juga oleh materi mengenai makan bergizi. Nah, ini merupakan agenda besar dari pemerintahan Prabowo Gibran yang kita tahu selama kampanye ini pasangan Prabowo Gibran mengkampanyekan makan sehat bergizi, dan memang sejauh ini sudah dilakukan berbagai uji coba di berbagai sekolahan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Ini telah dilakukan uji coba makan bergizi gratis. Kemudian untuk pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ada juga pemberian materi mengenai strategic review yang akan disampaikan oleh Otto Hasibuan. Tentunya untuk hari ini pembekalan atau retret
Kabinet Merah Putih ini masih panjang, yang nantinya juga akan ditutup pada malam hari nanti pukul 7 akan dilakukan malam keakraban di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini merupakan hari kedua bagi para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kemarin hari pertama langsung dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana pada pagi hari kemarin para jajaran kabinet ini melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian bersama-sama gerak tubuh dan juga latihan PBB, dan selanjutnya mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa catatan yang memang sudah dijawab begitu atau diberikan oleh sejumlah menteri kepada media. Misalnya saja disampaikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini menekankan adanya swasembada pangan dan juga swasembada energi. Nah, kita ketahui bersama pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo ini sudah dimulai hilirisasi tambang yang berupa nikel dan juga tembaga. Nah, Presiden Prabowo Subianto menginginkan adanya sektor-sektor lainnya yang akan dilakukan hilirisasi seperti pangan, perkebunan atau juga perikanan, ini nantinya akan dilakukan hilirisasi. Nah, tentunya dari acara pembekalan atau retret ini dapat mensinergikan berbagai kementerian atau badan untuk nantinya merealisasikan program swasembada pangan dan juga swasembada energi ini. Kemudian kemarin Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa acara dari retret Kabinet Merah Putih ini bukanlah sebagai ajang militerisasi, namun sebagai ajang untuk mengumpulkan, untuk mengeratkan berbagai kementerian, badan ataupun lembaga yang ia pimpin selama 5 tahun ke depan periode 2024-2029. Tentunya kita juga nantinya akan melihat bagaimana hasil dari pembekalan ataupun retret pada hari ini yang rencananya akan berlangsung hingga esok Minggu 27 Oktober 2024, dan tentunya ini merupakan pembekalan yang sekian kalinya yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana kita ketahui bersama pada 14 dan 15 Oktober 2024 ini sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah memanggil ataupun memberikan pembekalan kepada calon-calon menterinya ketika itu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kemudian usai pelantikan pun pada sidang kabinet pertama pun Presiden Prabowo juga memberikan arahannya dalam pidato di sidang kabinet perdana di Istana Negara. Presiden Prabowo juga menekankan berbagai visi, misi dan juga program kerja pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Kita tentu akan melihat bagaimana nantinya sinergi dan kolaborasi para pembantu dari Presiden Prabowo Subianto ini. Pram. Rekan Zulhilmi, tadi Anda katakan ini Bahlil Lahadalia juga ikut memberikan materi. Apakah artinya ini menarik sekali? Apakah para menteri yang ikut menjadi peserta kali ini juga memberikan materi untuk para teman-temannya di sana? Ya, jika kita melihat postingan-postingan begitu dari beberapa menteri ataupun kepala lembaga yang kemarin mengikuti pembekalan materi pada hari kemarin, ini memang sudah dilakukan oleh beberapa menteri atau kementerian. Misalnya saja kemarin jika kita melihat unggahan dari Kapolri, ini melakukan pembekalan materi terkait anti korupsi yang juga disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Nah, untuk hari ini pun kemungkinan Pram dan juga pemirsa akan sama, akan dilakukan oleh berbagai menteri atau kementerian, misalnya saja mengenai hilirisasi dan juga B100 yang nantinya akan disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, jika kita mendengar dari pernyataan-pernyataan menteri-menteri yang mengikuti pembekalan kemarin, ini pembekalan materi ini bersifat terbuka, Pram dan juga pemirsa. Jadi seperti diskusi antar kementerian mengenai tema yang dibahas pada saat itu. Ini tentu ini berbeda pembekalan materi pada saat ini dibandingkan dengan pembekalan materi pada saat di Hambalang pada 14 dan 15 Oktober yang hanya berlangsung satu arah atau hanya diarahkan atau diberikan oleh salah satu ahli
dan calon-calon menteri ketika itu hanya mendengarkan saja. Namun untuk saat ini para menteri-menteri Kabinet Merah Putih ini bebas berdiskusi mengenai tema yang dibahas pada saat itu. Pram. Ya, baik rekan Hilmi, kalau Anda mengikuti sejak kemarin sudah berada di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, dan hingga hari ini Anda sempat bertemu nggak dengan beberapa sejumlah para menteri yang sudah melakukan aksi Akademi Militer pada hari ini? Ya, kemarin pada saat acara Parade Senja di lapangan Pancasila di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini, kemarin kami sempat berbincang dengan dengan sejumlah menteri-menteri yang memang telah mengikuti pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih ini. Mereka mengaku senang dan juga merasa bahagia bisa mengikuti pembekalan atau retret yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun bahkan mengaku tidak lelah walaupun dipaksa ataupun dibangunkan pada pukul 4 pagi, kemudian langsung beraktivitas hingga malam hari. Dan kemarin kami melihat wajah-wajah para Kabinet Merah Putih ini sangat sumringah, begitu sangat bersemangat, dan tentunya ini kita bisa melihat ataupun berharap bagaimana semangat mereka ini nantinya bisa disalurkan dengan kinerja-kinerja di kementerian atau di lembaga mereka masing-masing. Begitu, Pram. Hilmi, mungkin Anda juga bisa merekap kegiatan kemarin, apakah serupa dengan apa yang akan digelar pada hari ini? Ya, kalau kemarin dengan hari ini memang tidak jauh berbeda, Pram dan juga pemirsa. Kemarin dan juga hari ini masih sama, yakni agendanya pada pukul 5 ini ada gerak tubuh dan juga latihan PBB, terus dilanjutkan dengan makan pagi. Nah, untuk hari ini sedikit berbeda. Jika kemarin pada pukul 8 pagi ini ada arahan langsung yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun untuk hari ini langsung dilakukan pembekalan materi. Seperti yang kami sampaikan tadi, untuk pembekalan materi pada hari ini akan dibagi dengan 3 sesi, yakni pukul 8.30, kemudian pukul 11 pagi, dan akan dilanjutkan usai makan siang pada pukul 13.30. Nah, untuk pada malam harinya, jika kemarin akan dilakukan parade senja, namun untuk hari ini nantinya akan dilakukan acara malam keakraban. Nah, untuk acara malam keakraban ini kami masih menunggu bagaimana konsepnya, bagaimana nanti keseruan ataupun jalannya malam keakraban ini. Kami masih menunggu update informasi yang biasanya akan disampaikan langsung oleh Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Pram. Ya, kalau kata Anda tidak ada pengarahan langsung hari ini oleh Presiden Prabowo, apakah Presiden Prabowo hari ini juga ikut mendampingi para menterinya untuk mengikuti pembekalan? Ya, memang untuk jika kita melihat dari agenda ataupun susunan acara pada hari ini, memang tidak ada agenda arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kami juga belum bisa memastikan atau mengkonfirmasi apakah Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan masih berada di Akademi Militer untuk memberikan pengarahan ataupun hanya sekedar memantau jalannya pembekalan atau retret bagi Kabinet Merah Putih ini. Kami masih menunggu, Pram dan juga pemirsa, seperti apa bocoran untuk acara pada pagi hari ini dan nantinya bagaimana jalannya acara-acara yang akan dilakukan oleh para jajaran menteri Kabinet Merah Putih ini. Pram. Baik, Muhammad Zuhilmi, kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, breaking news pembekalan Kabinet Merah Putih masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, momen keakraban lainnya juga ditunjukkan para menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang saat pembekalan hari kedua. Mendagri Pak Tito Karnavian dapat guyuran air ulang tahun. Ya, pemirsa, ada yang menarik di momen pembekalan, di mana saat pembekalan hari kedua di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pemirsa, di mana bertepatan dengan hari ulang tahun Mendagri Tito Karnavian yang ke-50 tahun.
Ya, pemirsa, sejumlah menteri merayakannya dengan mengguyur kepala Tito dengan air dari botol air mineral. Kejutan lainnya, pemirsa, juga didapatkan Tito saat pembekalan menteri di ruangan Aha Nasution, di mana Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga turut merayakan dan memberi ucapan selamat. Seisi ruangan pun turut menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Mendagri Tito Karnavian. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agenda pembekalan Kabinet Merah Putih berisikan latihan serta pengarahan kepada seluruh jajaran menteri dan wakil menteri guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan juga negara. Pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto secara langsung diberikan kepada menteri dan wakil menteri berjalan dengan kompak dan solid di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat siang. Selain itu, suasana pengarahan juga semakin akrab. Para kabinet Merah Putih berkumpul di tengah kawasan Borobudur Golf yang asri. Di kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah hal penting kepada jajaran menteri dan wakil menteri, di antaranya Kabinet Merah Putih diminta fokus dan berkomitmen untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan, hingga swasembada energi. Pembekalan anggota Kabinet Merah Putih digelar mulai Jumat pagi hingga Minggu 27 Oktober 2024. Acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan akan kembali ke Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih dimulai sejak Jumat pagi. Layaknya militer, acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan gerak badan. Tak lupa, para menteri menggunakan pakaian ala militer kecuali Kapolri yang menggunakan seragamnya. Setelah makan pagi, rencananya para menteri akan mendengarkan pengarahan Presiden. Mereka akan adakan upacara parade senja dan penurunan bendera merah putih. Pembekalan pada Jumat 25 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih banyak melakukan kegiatan bersama seperti gerak badan dan latihan baris berbaris pengarahan Presiden kepada para Menteri Kabinet Merah Putih. Kemudian ada pembahasan materi terkait pencegahan korupsi oleh BPK, Polri, Kejaksaan Agung. Lalu perencanaan pembangunan oleh Bappenas. Kemudian perencanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan, pelaksanaan birokrasi oleh Menpan RB. Dan terakhir ditutup dengan upacara parade senja. Sementara kegiatan pada Sabtu 26 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih mendapatkan pembahasan hilirisasi oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN, Food Estate oleh Kementerian Kesehatan, dan Makan Bergizi oleh Badan Gizi Nasional. Selain itu ada juga pembahasan materi strategic review oleh Otto Hasibuan dan Malam Keakraban Presiden RI beserta Taruna Akademi TNI dan Polri. Dan pada hari Minggu 27 Oktober 2024 yang merupakan hari terakhir, para menteri akan mendapatkan terapi daya tahan tubuh dan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, para menteri akan kembali ke Jakarta dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dalam acara makan malam bersama Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Presiden Prabowo Subianto mengaku sengaja membawa kabinetnya ke Akmil Magelang untuk melihat perjuangan para prajurit muda penerus bangsa. Ia yakin para kabinetnya siap membela demi kepentingan bangsa. Saya sengaja memilih Lembah Tidar untuk saya mengajak pimpinan pemerintah Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Lembah Tidar ini bagian dari suatu wilayah
perjuangan panjang. Di sini perlawanan terhadap penjajah berlangsung ratusan tahun. Di sini perjuangan pahlawan-pahlawan kita dari sejak Sultan Agung melintasi daerah ini untuk menyerang Batavia, Diponegoro, melawan penjajah. Basisnya adalah di antara 5 gunung, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Tidar. Saya jelaskan bahwa dalam legenda rakyat kita, Bukit Tidar adalah pakunya Pulau Jawa. Dan saya kira hampir semua taruna dan alumni Akademi Militer, 3 angkatan sama Polri, pernah naik ke Bukit Tidar secara sukarela ataupun tidak sukarela. Pernah naik Bukit Tidar. Ada yang dihukum berkali-kali naik. Tapi ini adalah pusatnya kesatria-kesatria. Para kesatria adalah mereka yang dari sejak remaja memilih hidup dalam pengorbanan. Saudara-saudara, para taruna dan taruni memilih masuk profesi kesatria, profesi pengabdian, profesi berbakti. Di ruangan ini saudara lihat gambar-gambar mereka-mereka yang telah berkorban jiwa dan raga agar kita bisa hidup merdeka. Saudara adalah harapan kita semua. Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita 5 tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Ya pemirsa, sejumlah momen menarik keakraban terjadi selama pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Salah satunya Presiden Prabowo yang bercanda dan kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan seragam tentaranya. Sejumlah momen menarik terjadi saat pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya saat Presiden Prabowo kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan seragam tentaranya. Presiden bahkan bercanda membandingkan Sri Mulyani mirip dengan Kepala Staf Angkatan Laut Amerika Serikat yang juga seorang wanita. Laksamana, Kepala Staf Angkatan Laut Amerika, wanita. Saya dikasih ke Mbak. Momen menarik lainnya adalah saat Presiden Prabowo berpidato ke Kabinet Merah Putih. Ia meminta kepada para menteri dan wakil menterinya
tidak setia ke Prabowo, tapi harus setia ke bangsa dan negara Indonesia. Saya benar-benar saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya Pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini menanamkan disiplin ala militer. Pembekalan di Akmil juga untuk meningkatkan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Dan pemirsa, untuk kembali mengetahui informasi terbaru terkait agenda kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih, pemirsa, kembali kami akan menuju kawasan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Sudah bersama dengan kami, Nata Arman di sana. Selamat pagi, Nata. Saat ini apa yang sudah dilakukan untuk para menteri di sana dan apa yang sedang berlangsung saat ini? Baik, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Terkait dengan agenda pada hari ini, sesuai dengan pertanyaan tadi, kami belum mengetahui secara pasti karena para awak media ini kan memiliki akses terbatas. Jadi kami hanya bisa memantau dari media center tempat saya melaporkan saat ini, dan bisa saya gambarkan Pram dan juga pemirsa kepada Anda bahwa ini merupakan media center di mana para awak media menunggu konfirmasi atau dari informasi dari Biro Pers. Jadi kami menunggu informasi dan juga perizinan akses masuk ke dalam ini melalui Biro Pers. Ketika belum diizinkan, maka kami tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam. Kemudian apabila sudah ada informasi mengenai diizinkan akan ada diizinkan masuk dengan waktu yang terbatas, barulah kami bisa mengakses masuk ke dalam. Nah, beginilah suasananya, dan di sini juga lengkap fasilitasnya untuk melakukan charger, untuk mengecas, kemudian juga membuat materi. Kemudian juga selain itu ada juga di sebelah kiri saya, ini merupakan tripod tempat para awak media untuk blocking ketika ada konferensi pers. Jadi untuk konferensi pers sendiri ini dilaksanakan di depan belakang saya. Kemudian di depan sudah ada tripod yang berjajar. Kemudian untuk memantau segala aktivitas dari berbagai kegiatan ini sudah disediakan juga ada 5 layar monitor televisi. Dan selain itu untuk menunjang sarana kebutuhan energi dari para jurnalis yang bertugas dalam kegiatan selama 3 hari di Akademi Militer Magelang ini, kami juga dilengkapi dengan fasilitas konsumsi yang memadai dan juga berlimpah seperti itu ya, seperti snack, juga ada kopi, kemudian juga ada makanan-makanan ringan dan lain-lain. Kemudian pada siang hari nantinya akan ada nasi kotak seperti itu. Kemudian untuk nasi sendiri ini konsumsi dapat 3 kali, pagi, siang, dan juga malam. Tentunya ini menu-menu makanan bergizi ini sangat penting bagi kami para awak media yang bertugas selama 3 hari ke depan, dari pagi sampai dengan malam hari hingga dengan agenda selesai pada besok hari. Kemudian saya pun akan menunjukkan pada kalian atau pada Anda pemirsa dan juga Pram, untuk jarak akses dari media center menuju ke kawasan luar ini cukup dekat sebenarnya. Namun kembali lagi, karena kami keterbatasan akses, jadi sehingga kami tidak bisa mengeksplor masuk ke dalam. Dan apabila titik untuk para awak media untuk melakukan peliputan hanya dibatasi sampai dengan titik beberapa kali saya laporan secara langsung atau live report di titik sebelah sana, yang merupakan tempat para ajudan menteri ini diizinkan untuk menunggu di ruangan yang ada di sebelah kanan saya yang dijaga oleh panser sebanyak 2 buah, dan juga di sini yang pintu akses gerbang utama ini apabila kita masuk, kemarin kita sempat masuk namun kami ditegur oleh dari protokol karena dilarang, karena steril juga, karena ini bisa langsung mengakses ke dalam tempat lokasi mereka atau para menteri kabinet melakukan kegiatan pembekalan seperti itu. Kemudian untuk agenda yang dilaksanakan pada hari ini, kita kembali lagi ke masalah agenda. Ini seperti biasa pada pagi hari tadi, pukul 4 subuh mereka sudah dibangunkan, kemudian juga pada pukul 5 mereka sudah melakukan olahraga untuk membina fisik mereka agar memiliki kekebalan tubuh yang baik, kemudian kekompakan sesuai dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto. Dan silih berganti kendaraan-kendaraan dari pejabat juga datang ke sini, kemudian berhenti, drop, kemudian beberapa pejabat masuk ke dalam. Setelah itu baru mobil kembali terparkir di kawasan ini. Dan kami juga belum mengetahui secara pasti ini apakah siapa-siapa saja pejabat-pejabat daerah yang akan hadir atau pejabat dari militer yang akan hadir di dalam seperti ini. Karena kami tidak bisa masuk, sekali lagi ini kami batas
lingkup gerak kami terbatas sehingga kami tidak bisa mengakses lebih lanjut, mengeksplor. Jadi kami hanya menunggu informasi dari Biro Pers terkait dengan agenda-agenda yang berlangsung di kawasan Akademi Militer Magelang ini. Sementara Pram. Ya, rekan Nata, kalau Anda bilang ini akses untuk media sangat terbatas di sana, apakah hari kemarin sebelumnya juga ini pembekalan dilakukan secara tertutup atau media juga bisa meliputnya langsung? Nah, terkait dengan pembekalan dilakukan tertutup, ini memang benar sekali bahwa untuk media ini diizinkan ketika memang dari Biro Pers mengizinkan. Itu pun kita masuk dengan pengawalan atau dari pengawalan yang protokol yang sangat ketat dan diawasi juga. Jadi kita tidak bisa asal sembarangan masuk ke beberapa zona-zona yang tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan peliputan. Ada beberapa lokasi yang boleh diliput, kemudian ada juga yang tidak boleh diliput. Karena ini juga dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Akademi Militer Magelang ini. Pram. Tadi menurut rekan Zulhilmi, Presiden Prabowo tidak memberikan pengarahan pada hari ini. Apakah artinya di hari ini juga Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka tidak berada di lokasi untuk hari kedua kali ini? Mengenai hal tersebut kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan update tersebut. Kami juga masih terus berkoordinasi dengan tim RI 1 karena kembali lagi kehadiran saya di sini merupakan tim reguler. Kami belum mengetahui secara pasti akses untuk ke dalam dan juga mengetahui informasi seputar lebih dalam, dan kami juga masih berkoordinasi dengan tim yang ada di RI 1 seperti itu. Pram. Masih banyak rekan Nata Arman langsung dari kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, anggota Kabinet Merah Putih mengikuti upacara Parade Senja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Jumat petang. Presiden Prabowo Subianto dan seluruh anggota kabinet mengikuti rangkaian upacara dengan kompak dan juga hikmat. Ya, pemirsa, inilah upacara Parade Senja yang berlangsung pada Jumat sore kemarin. Ya, pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto memimpin prosesi upacara Parade Senja yang berlangsung di lapangan Pancasila Akademi Militer Magelang. Acara ini juga pemirsa turut dihadiri oleh anggota Kabinet Merah Putih dan diikuti oleh 1.200 taruna Akademi Militer dari 4 matra TNI. Meskipun diguyur hujan yang cukup deras pemirsa, seluruh menteri dan wakil menteri tidak surut untuk pantang menyerah untuk melakukan Parade Senja pada kemarin sore, di mana dalam upacara tersebut juga Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Sesa Mayor 1 Taruna Serma Tutar Irfan Yuda menjadi perwira upacara. Ya, pemirsa, kemarin prosesi berlangsung sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Geraha Utama yang telah diresmikan pada Januari 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi. Melaksanakan suatu
Ya, pemirsa, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mengabadikan momen mereka menjalani pembekalan di Akmil Magelang. Seperti yang diunggah oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melalui media sosialnya sambil mengenakan seragam tentara. Beginilah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mengenakan seragam tentara beraktivitas di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ia pun mengupload dirinya melalui media sosial Instagram. Sama seperti Bima Arya, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani juga mengunggah postingan kegiatan pembekalan di Akmil Magelang. Dalam postingan ini, seluruh Kabinet Merah Putih mengenakan seragam tentara. Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono tak begitu banyak memperlihatkan kegiatan pembekalan, namun ia bangga menunjukkan dirinya mengenakan seragam loreng khas TNI. Jika anggota kabinet banyak yang memperlihatkan kegagahan dengan seragam tentara mereka, lain halnya dengan Silmi Karim. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menunjukkan tenda-tenda tempat menginap jajaran kabinet selama pembekalan di Akmil Magelang. Pemirsa, Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang sejak kemarin. Para anggota kabinet ini menginap di tenda yang didesain dengan fasilitas mewah untuk kenyamanan para pejabat negara. Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan dan kegiatan team building di Akademi Militer Magelang. Uniknya, selama kegiatan para pejabat negara menginap di glamping yang berada di sekitar kawasan golf yang dikelola PT Jababeka Tbk dan berada di kawasan Akademi Militer Magelang. Ada sekitar 120 tenda untuk 109 anggota Kabinet Merah Putih. Tenda-tenda glamping yang digunakan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih selama pembekalan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Setiap tenda didesain dengan fasilitas pendingin udara, kamar mandi pribadi, hingga teras untuk bersantai. Bahkan seluruh tenda dilengkapi televisi. Acara pembekalan ini merupakan upaya Presiden Prabowo untuk meningkatkan soliditas anggota kabinetnya. Kunjungan kenegaraan Presiden dalam rangka pembekalan Kabinet Merah Putih di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ternyata memberikan keuntungan bagi warga sekitar. Pengusaha catering di Magelang mengaku mengalami peningkatan pesanan 3 kali lipat selama pembekalan kabinet. Beginilah suasana lokasi catering yang berada di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyu, dan karyawan sibuk mempersiapkan pesanan 1.000 snack hingga makanan kotak menjelang kedatangan Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih di Akademi Militer. Kedatangan Presiden bersama rombongan ke Akademi Militer tersebut menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha catering. Lantaran sebelumnya hingga proses acara yang dijadwalkan selama 4 hari, pesanan pun melonjak hingga 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Snack dan makanan kotak ini dipesan untuk para anggota pengamanan hingga petugas dinas terkait yang ikut melaksanakan rangkaian kegiatan pembekalan Prabowo ke Menteri di Akmil. Ya, kita sampai full, kita nolak-nolak. Jadi dari provinsi, itu rank 2 atau gimana ya, gubernuran itu. Nah, itu kan untuk pengamanan. Untuk pengamanan itu setiap hari. Kemarin 1.000 dos, hari ini 500, besok 500 sampai minggu. Saat kunjungan Presiden ini, pesanan mencapai ribuan kotak per hari. Atas lonjakan pesanan ini, pihaknya sempat kewalahan untuk mengantisipasi, dirinya pun menambah karyawan guna mempercepat pesanan.